Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu penguji, dan yang terhormat kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Dianada Pertiwi dengan NIM 311241371072. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian sebagai bagian dari pelaksanaan seminar proposal. Adapun judul proposal penelitian saya yang akan saya presentasikan adalah pengaruh pengecekan rutin closed circuit television atau CCTV terhadap pencegahan vandalisme dan kerugian pada Anjungan Tunai Mandiri atau ATM Bank Rakyat Indonesia, kelolaan PT Beringin Gigantara Cabang Cempaka Putih, studi kasus manajemen risiko keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pencegahan vandalisme dan kerugian pada ATM dengan pemeriksaan rutin CCTV dengan harapan dapat memberikan kontribusi secara akademis dan praktis khususnya dalam bidang manajemen risiko keuangan. Pemaparan akan saya sampaikan secara sistematis dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan hingga penutup. Demikian pembukaan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Pengaruh pemeriksaan rutin closed circuit television CCTV terhadap pencegahan vandalisme dan kerugian pada Anjungan Tunai Mandiri atau ATM Bank Rakyat Indonesia, kelolaan PT Beringin Gigantara Cabang Cempaka Putih, studi kasus manajemen risiko keuangan. Yang pertama, pendahuluan. Keamanan ATM menjadi fokus penting dalam industri perbankan karena risiko vandalisme, pencurian, dan serangan cyber yang dapat berdampak besar pada operasional bank. Teknologi CCTV menjadi solusi efektif untuk mitigasi risiko dan fungsi pengawasan yang berperan mencegah dan mendokumentasikan aktivitas kriminal. Kendala utama pada sistem CCTV terletak pada perawatannya. CCTV yang tidak terawat rutin dapat mengalami kerusakan sehingga fungsi pencegahannya hilang. PT Beringin Gigantara Cabang Cempaka Putih memiliki tanggung jawab kritis dalam menjaga perangkat keamanan ATM berfungsi optimal, namun penelitian kuantitatif terkait frekuensi pemeriksaan CCTV dan dampaknya masih minim. Ada juga untuk rumusan masalahnya, yaitu seberapa besar pengaruh frekuensi pemeriksaan rutin CCTV terhadap pengurangan tingkat vandalisme pada ATM yang dikelola oleh PT Beringin Gigantara. Yang kedua, apakah terhadap hubungan signifikan antara pemeriksaan rutin CCTV dengan penurunan kerugian finansial akibat tindakan vandalisme di ATM tersebut. Yang ketiga, ada bagaimana penerapan prosedur pemeriksaan rutin dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sistem keamanan ATM. Ada juga tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi seberapa besar pengaruh pemeriksaan rutin CCTV terhadap tingkat vandalisme pada ATM yang beroperasi di bawah pengelolaan PT Beringin Gigantara Cabang Cempaka Putih. Yang kedua, mengukur penurunan kerugian finansial akibat tindakan vandalisme yang teridentifikasi setelah penerapan pemeriksaan CCTV secara berkala. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan rutin CCTV serta pengelolaan teknologi pengawasan keamanan. Ada juga dari manfaat penelitian. Yang pertama, ada manfaat teoritis, yaitu membantu memperluas literatur akademik mengenai efektivitas pengelolaan risiko dalam penggunaan teknologi keamanan seperti CCTV di sektor perbankan. Yang kedua, ada memberikan model penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan dalam studi terkait pencegahan kejahatan melalui mekanisme pengawasan teknologi. Yang kedua, ada manfaat praktis, yaitu yang pertama, mendukung perbaikan prosedur keamanan di PT Beringin Gigantara dengan menghasilkan evaluasi empiris terkait sistem pengawasan ATM. Yang kedua, ada memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pengelola keamanan ATM dalam merancang kebijakan preventif terkait teknologi pengawasan CCTV. Yang kedua dari bab 2, tinjauan pustaka.
Ada landasan teorinya, manajemen risiko operasional perbankan. Manajemen risiko operasional mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang timbul dari kegagalan sistem internal manusia atau eksternal. CCTV melayani sebagai alat pengendalian internal untuk mengurangi risiko ini. Yang kedua, ada teori pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan atau CPTED. Desain lingkungan yang strategis seperti pemasangan CCTV terbukti dapat mengurangi peluang kejahatan dengan menciptakan pengawasan alami yang mengintimidasi calon pelaku. Ada juga yang ketiga, pemeliharaan sistem keamanan, perawatan rutin kamera CCTV termasuk pemeriksaan fisik dan penyimpanan data, memastikan alat tetap mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal seperti yang telah dibuktikan dalam penelitian terkait. Negative research tinjauan penelitian sebelumnya yaitu ada dari Lestari Ningati dan Agus Dian tahun 2018 dengan keamanan data rekaman CCTV. Penelitiannya ini menyoroti pentingnya integritas data CCTV sebagai bukti hukum. Kelayakan rekaman hanya dapat terjamin jika perangkat diperiksa secara rutin. Ada juga dari Olvida tahun 2020 tentang manajemen risiko operasional. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemeriksaan CCTV adalah salah satu mitigasi utama risiko di ATM, namun rekomendasi terkait dampaknya pada frekuensi vandalisme belum dieksplorasi secara kuantitatif. Yang ketiga dari Kusuman Ningrum dan Santoso tahun 2020, pentingnya pemeriksaan dan pemeliharaan, yaitu pemeliharaan perangkat ATM secara berkala meningkatkan keandalan sistem termasuk dalam operasional CCTV yang berdampak pada kinerja pengawasan. Ada tinjauan penelitian sebelumnya dari Fadila tahun 2024, efektivitas CCTV sebagai alat pengawasan. Rekaman CCTV memainkan peran sentral dalam sistem hukum. Jika rekaman hilang akibat minimnya pemeriksaan, maka potensi kerugian finansial akan meningkat. Kerangka berpikir hubungan pemeriksaan rutin dengan efektivitas CCTV. Pemeriksaan rutin memastikan fungsi optimal CCTV sehingga dapat merekam kejadian secara jelas untuk mendukung pengawasan yang efektif. Efek preventif terhadap vandalisme, kamera berfungsi untuk menakuti pelaku melalui efek pengawasan. Kondisi kamera yang baik memberikan persepsi risiko bagi pelaku untuk mengurangi niat jahatnya untuk bertindak kriminal. Ada juga manajemen risiko keuangan. Pemeriksaan yang terjadwal dapat mengurangi risiko kerusakan teknis pada CCTV dan yang membantu bank menekan biaya perbaikan akibat kerusakan atau vandalisme. Alur logisnya yaitu ada di pemeriksaan rutin CCTV, fungsi optimal CCTV, efektivitas pengawasan, penurunan vandalisme, dan pengurangan kerugian finansial. Ada juga di hipotesis penelitian di H1, pemeriksaan rutin CCTV memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat vandalisme pada ATM yang dikelola PT Beringin Gigantara cabang Cempaka Putih. Artinya semakin sering pemeriksaan dilakukan, tingkat vandalisme juga akan menurun. Ada di H2, pemeriksaan rutin CCTV memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kerugian finansial akibat vandalisme di ATM yang dikelola PT Beringin Gigantara cabang Cempaka Putih. Semakin rutin pemeriksaan dilakukan, semakin kecil juga potensi kerugian finansial. Ada juga pengujian hipotesis ini dirancang untuk membuktikan bahwa pemeriksaan dapat menjaga kualitas pengawasan. Data empiris juga akan menunjukkan dampak efektivitas ini terhadap indikator keamanan dan kerugian finansial. Kita lanjut ke metodologi penelitian di bab 3. Pendekatan dan jenis penelitian yang saya ambil yaitu pendekatan kuantitatif korelasional, digunakan untuk menguji hubungan antara pemeriksaan rutin CCTV dengan tingkat vandalisme dan kerugian finansial di ATM. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih jelas terhadap pengaruh variabel independen yaitu pemeriksaan CCTV terhadap variabel dependen yaitu vandalisme dan kerugian finansial. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan data statistik yang dapat digunakan untuk mendukung hipotesis terkait efektivitas dalam pemeriksaan CCTV.
Lokasi dan waktu penelitian saya yaitu di PT Beringin Gigantara Cabang Cempaka Putih yang dengan fokus pada sistem pengawasan operasional ATM di area kelolaan tersebut. Data dikumpulkan selama periode Januari tahun 2022 hingga Desember 2025, mencakup masa pre-project Januari hingga Juni 2022 dan masa post-project Juli tahun 2022 sampai Desember 2025 untuk melihat perubahan dampaknya yang signifikan. Itu pemilihan lokasi mendukung analisis mendalam terhadap efektivitas pemeriksaan CCTV dalam konteks cabang operasional tersebut. Populasi dan sampel. Populasinya meliputi seluruh laporan vandalisme pada ATM yang diawasi PT Beringin Gigantara Cabang Cempaka Putih. Sampel yang diambil menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan laporan vandalisme terdeteksi dan data CCTV yang telah diperiksa secara rutin. Sampelnya yaitu mencakup ATM yang berada di area monitor prioritas untuk memastikan relevansi data terhadap penelitian. Teknik pengumpulan datanya yaitu pertama ada dokumentasi yang digunakan untuk mengakses data laporan vandalisme dan waktu pemeriksaan CCTV untuk menganalisis pola-pola kejadian yang terjadi di ATM kelolaan PT Beringin Gigantara Cabang Cempaka Putih. Yang kedua ada studi kasus. Studi pustaka dilakukan untuk mengestimasi kerugian finansial menggunakan referensi harga komponen ATM yang terlibat. Ada juga yang ketiga teknik pengumpulan memungkinkan pemetaan hubungan antara pemeriksaan rutinitas CCTV dan perubahan dalam kerugian finansial serta vandalisme. Berikut adalah hasil pengelolaan data deskriptif yang telah saya kumpulkan berdasarkan analisis file laporan tahun 2022 sampai 2025. Diperoleh ringkasan data sebagai berikut. Untuk peningkatan MEAN di rata-rata, terdapat kenaikan rata-rata laporan dari 1,83 menjadi 12,76. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan rutin CCTV meningkatkan efektivitas deteksi. Sebelum proyek, banyak sekali kasus yang terjadi seperti ganja kertas, tusuk gigi, nikah yang menyebabkan kartu tersangkut yang gak terdeteksi sehingga menjadi masuk laporan gitu. Dan yang kedua ada modus di angka 17, itu sering muncul pada periode setelah proyek, menunjukkan wilayah intensitas gangguan vandalisme yang tinggi di wilayah tersebut kelolaan Cabang Cempaka Putih yang kini terpantau akurat oleh tim manajemen risiko. Dengan diketahuinya nilai rata-rata dan modus, perusahaan dapat melakukan mitigasi keuangan yang lebih terukur, terutama pada komponen kritis seperti EPP, monitor, dan fascia atas yang memiliki nilai kerugian tertinggi dari angka di 7 juta rupiah sampai dengan 2.300.000 rupiah. Kenapa setelah ada CCTV justru kejadian malah naik? Karena sistem deteksi semakin baik sehingga kasus yang dulu tidak ketahuan sekarang tertata semua, menjadi kelihatan, menjadi lebih terpantau, semuanya lebih jelas seperti itu. Terima kasih. Demikian pemaparan proposal penelitian ini dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu saya sangat terbuka atas kritik, saran, dan masukan dari Bapak Ibu dosen penguji demi penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing atas waktunya, perhatian, serta kesediaannya memberikan arahan dalam seminar proposal ini. Akhir kata, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.